Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama Catines terus. Malam hari ini saya akan membahas tentang malaikat Mikael yang ada di Papua, Pak Ibu ya. Anggotanya Ibu P ya, timnya. Hari ini saya membahasnya tentang melukis atau gambarnya Yesus atau Bapa, Pak Ibu ya. Dan Ibu P menggambarkan dan timnya pun juga menggambarkan atau melukiskan. Jadi mereka melukis ada dua sosok, Bapak Ibu ya. Gambar Yesus dan gambar Bapak itu beda, Bapak Ibu ya. Nggak sama gambarnya ya. Jadi ya saya nggak tahu mereka ini adalah apakah Kristen, saya nggak tahu lah ya. Kalau memang mereka Kristen pasti nggak ada pendeta yang mengajarkan ini, Bapak Ibu, khotbahkan ini. Nggak ada. Ya. Ya, saudara kita ini kan berpengalaman di alam roh. Jadi yang mereka jumpai itu adalah Yesus kawi, Bapak Ibu. Jadi Yesus itu ada dua, Bapak Ibu ya. Yesus yang pertama itu adalah Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang mati di kayu salib ya, untuk menebus dosa saya dan orang yang percaya kepadanya, ya kan? Dan Yesus yang kedua itu adalah Yesus kawi, Bapak Ibu. Malaikat yang terbuang, ya, malaikat yang terbuang ini akan bisa menjelma seperti Yesus. Makanya tim anomali bisa berjumpa dengan Yesus. Makanya tim anomali berbicara bahwa Yesus itu ada di kubu kanan. Jadi di dalam setan-setan, Bapak Ibu, ada dua kubu kiri, kubu kanan. Nah, ilmu putih, ilmu hitam. Samanya mereka ini sama-sama dari si setan, tetapi setan memanipulasi supaya saudara terperangkap. Jadi dibilangnya lah, saya jalan terang, yang satu saya kegelapan. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa terang itu ya menolong orang, ya kan? Makanya banyak orang yang berbicara begini, I help people, right? Ya, ya setan pun bisa menyembuhkan, setan pun bisa mengusir roh jahat, menetralisir. Di luar Yesus bisa, Bapak Ibu. Saya bilang lah di luar Yesus ya, nanti tersinggung pula orang-orangnya kan. Mana buktinya katanya pula kan nanti kan. Jadi di luar Yesus, Bapak Ibu, mereka bisa juga, Bapak Ibu, menetralisir. Ya, kalau datang begu ganjang atau segala roh jahat, Bapak Ibu bisa mengusirnya, bisa mengalaunya. Bisa, Bapak Ibu. Ya, menghalaunya. Ya kan? Jadi nggak usah heran, ya kan? Jadi yang dijumpai Ibu P, nanti saya akan bagi videonya, Pak Ibu ya, gambarnya. Ya, kalau saya lihat, Pak Ibu, gambarnya itu ada dua, Bapak Ibu ya. Ada dua gambar ya. Oke. Ada dua gambar, Bapak Ibu ya. Tuhan dan Bapak itu beda gambarnya, Ibu. Jadi ya, gambar Tuhan itu bentuknya itu kecil, Bapak itu besar, Bapak Ibu. Dan saya bukan menghakimi ya, ya, bukan menghakimi saya. Kalau saya melihat gambar ini, ya Ibu, you can feel no good. Saudara bisa merasakan hawanya nggak bagus, seperti saudara pergi ke rumah angker, ke tempat-tempat mana lagi, tempat-tempat yang angker lah, seperti saudara akan merinding, ya kan? So jadi saya melihat gambar ini, Bapak Ibu,
saya merasakan Hawa gambar ini bukan sosok terang dari surga ya, tetapi memang dari dunia ini, malaikat yang menjelma memanipulasi Bapak Ibu ya. Ya, Bu, saya kan sudah mengajar Bapak Ibu, belum pernah gambar satu anak yang menggambarkan Yesus seperti ini ya, belum pernah saya dapatkan, baru hari ini Bapak Ibu ya, baru hari ini saya mendapatkan Ibu Pei menggambarkan Yesus itu wah, seramnya, aduh, seramnya tak terkatakanlah, seperti film-film hantu. Begitu juga dengan tim-timnya Bapak Ibu, dia menggambarkan Yesus dan Bapak itu seperti film-film hantu. Saudara bisa merasakan filmnya Bapak Ibu, bukan feel kayak kalau kita memandangkan Bapak Ibu, kalau kita memandang Yesus itu Bapak Ibu, memandang wajahmu. Saya kan berpengalaman Bapak Ibu di alam mimpi ya, di alam mimpi bertemu dengan Yesus Bapak Ibu. Jadi kalau saya menyanyikan lagu memandang wajahmu, saya tersenyum Bapak Ibu. Kenapa saya tersenyum? Karena saya bisa merasakan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Can feel good. Memandang wajahmu, rasakan kasihmu, indah hadiratmu, indah hadiratmu. Jadi Bapak Ibu, lagu apa lagi ya? Ada lagu yang enak banget, tapi bahasa Inggris, tunggu dulu aku cari. Ya. Judulnya apa ya? Lupa pula ya saya judulnya apa. Jadi kalau nyanyikan lagu itu suami your face to face. Bayangkanlah memandang wajahmu kan face to face Bapak Ibu. Memang Yesus itu bercahaya Bapak Ibu ya. Kalau diterima dalam otak ini Bapak Ibu susah kali memang. Karena Yesus ini bercahaya Bapak Ibu, tapi kita bisa merasakan the feel of God Bapak Ibu. Kita bisa merasakan hadiratnya Bapak Ibu. Damai itu akan tempel di sini, menempel gitu loh maksudnya. Ya. Sukacita itu harus mengalir Bapak Ibu. Perbedaannya Bapak Ibu, kalau saudara berpengalaman dengan Tuhan, tenang aja, santai aja hidup ini. Ngapain dibuat ribet maksudnya ya khawatir gitu loh. Santai hidup ini. Memang harus terjadi semuanya, tetapi inilah indahnya di dalam Tuhan, semuanya aman saja. Kita serahkan saja sama Tuhan. Ya. Seperti banyak kesaksian, bertobatlah, sebentar lagi kiamat, sebentar lagi kedatangan Tuhan. Kalau ketakutan ditaburkan balik ya. Kalau saudara mau menerangkan seperti itu Bapak Ibu, ya kasihlah firman-Nya kan. Ya kan, betul nggak? Kasih harapan dia. Ya. Kalau nggak ada harapan mau kau suruh bertobat, ya bertobat bentar aja itu bertobatnya ya kan. Jadi Bapak Ibu, Yesus itu bukan sembarangan ya, maksudnya Yesus itu nggak sembarangan hadir kepada seseorang Bapak Ibu. Dia kalau hadir ada perlunya Bapak Ibu. Harus contoh gini.
Kita tidak bisa sesuka hati untuk mengundang Yesus Bapak Ibu. Maksudnya, adalah engkau di sini, tampil di sini, ya nggak bisa Ibu. Ya, harus Tuhan yang datang. Kalau dia berkenan baru dia datang. Kita cari-cari pun nggak akan dapat. Ya. Tapi kalau Tuhan yang inginkan, dia yang datang. Makanya berdoa seperti ini. Kalau saya berdoa seperti ini, berkenanlah kehendak-Mu, perkenankan saya mendapat hadirat-Mu. Jadi bukan Tuhan semoga saya mendapatkan perkenanan-Mu, bukan. Perkenankan saya mendapatkan hadirat-Mu. Jadi biar Tuhan yang datang gitu loh, tangkap gitu. Untuk mendoakan orang tua saya pun saya seperti itu. Perkenankan mama saya untuk mendapatkan hadirat-Mu. Ya. Jadi bukan saya ini, tolong berikan. Enggak, saya enggak seperti itu berdoa Ibu ya. Saya berdoa dengan perkenankan saya mendapatkan hadirat-Mu. Berkenankan, layakkan saya mendapatkan hadirat-Mu. Jadi contoh ya, kalau saya berdoa di kamar sendiri Pak Ibu, saya sebenarnya lebih banyak berdoa sendiri daripada ini bersama ya. Kan karena saya belum menikah sama orang tua atau apa, saya lebih banyak sendiri lah. Kalau saya sendiri itu saya pertama sekali saya berdoa supaya hadirat Tuhan cepat datang ya. Perkenankan saya menghampiri hadirat-Mu sampai kata-kata. Saya berdoa ini ini otak saya udah pergi sampai ke sana Pak Ibu, sampai ke Yerusalem, ke surga. Jadi saat pertama saya bicara seperti itu Pak Ibu, berdoa, perkenankan, layakkan saya menghampiri takhta-Mu malam hari ini. Hari ini saya mulai beribadah di hadapan-Mu. Adalah Engkau mulai dari awal sampai akhir. Mulai dari situ saya menyembah Ibu ya. Saya menyembah pikiran saya kan udah kosong. Langsung connected, langsung cepat kali connected lagi. Kalau saya udah connected Bapak Ibu, satu frekuensinya sama, langsung ke sana Bapak Ibu ya. Supaya saudara bisa paham. Langsung connected. Ini saya udah connected Bapak Ibu. Langsung saya menyembah, langsung saya masuk surga Bapak Ibu. Mungkin saudara mengatakan halo ya. Kalau saya udah connected, saya nggak berbahasa Indonesia Bapak Ibu. Kalau saya udah connected itu keluar bahasa Inggris Bapak Ibu. Kenapa bahasa Inggris? Karena pertama sekali saya falling in love, saya Pak di luar negeri ya, di Singapura. Pertama sekali saya mencintai Tuhan itu pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Padahal mulai dari bayi kecil sampai saya SMA, sampai saya merantau di Medan, sampai saya merantau di Jakarta. Saya itu Kristen Bapak Ibu, Kristen, tapi belum falling in love tuh Tuhan, belum mengenal Tuhan Bapak Ibu. Padahal saya orang Kristen tapi belum gitu loh maksudnya kepada Tuhan ya, belum intim dengan Tuhan, jadi belum tahu apa-apa Bapak Ibu. Jadi waktu saya merantau lah saya Bapak Ibu di Singapura, falling in love itu, first love saya to God itu di Singapura. Jadi kalau saya sudah intim dengan Tuhan nih di kamar nih, ini pasti akan keluar bahasa Inggris. Jadi kalau saya worship leader di gereja ya, memimpin pujian lah, kalau memang saya nggak buat ya,
Kalau saya udah pas intim banget bapak ibu, itu keluar bahasa Inggris. Tapi kadang saya mau, nanti dibilang sok-sokan kan, di kampungnya bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kalau saya udah connecting nih, saya nggak berbohong ibu. Kalau saya udah connecting, langsung keluar bahasa Inggris saya. Baru bahasa roh sikira berapa itu ibu. Ya jarang bahasa Indonesia bapak ibu. Mungkin saya nggak tahu kenapa, itulah yang saya terima gitu loh ya kan. Apapun bahasanya saya tetap bersyukur, saya berkenan di hadapannya, itu aja ya. Saya berkenan, saya layak di hadapannya ya. Jadi saya berjumpa Yesus itu bapak ibu bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali ya, dan bukan maksudnya saya bermimpi sekarang, bukan sekarang semuanya gitu loh, maksudnya ada timenya, ada waktunya, dan itu pun waktunya nggak hari ini atau ada jangkanya lah bapak ibu ya. Jadi nggak gampang untuk berjumpa dengan Yesus, tidak gampang. Seperti ini bapak ibu ya, saya berjumpa Yesus itu kadang beda tahun bapak ibu, tahun ini kadang tahun depan jumpa gitu. Seperti kemarin yang 3 bulan, baru 3 bulan itu kemarin bapak ibu saya bermimpi ya, Yesus bersama para malaikat dan para nabi bapak ibu. Saya melihat di awan-awan permai bapak ibu, dan diiringi sebuah pujian bapak ibu, penyembahan bapak ibu. Saya belum pernah mendengarkan lagu pujiannya bapak ibu ya. Saya cari-cari bapak ibu ya, saya bangun dari tempat tidur, saya cari-cari lagunya itu karena teringat di dalam hati saya, pikiran saya, lagu pujian itu enak banget bapak ibu ya. Gak dapat saya melihat Yesus bapak ibu ya. Bayangkanlah saya di bumi, Yesus dan para malaikat, para orang kudus bapak ibu, saya lihat di awan-awan permai dari jauh itu, dan saya melihat bapak ibu indah banget bapak ibu, seperti seorang raja datang bapak ibu ya. Kalau saudara menonton channel menonton film kerajaan, seperti itulah bapak ibu. Diiringi dulu pertama lagu pujian dulu bapak ibu ya, lagu pujian berjalan, habis itu datang bapak ibu, wah luar biasa bapak ya. Jadi apapun yang saudara gambar, orang bisa menilai bapak ibu gambar saudara itu seperti apa, bisa merasakan ada nggak sesuatu di gambar itu. Contohnya, contohlah, karena semua orang mengenal salibnya Yesus, seluruh orang mengenal salibnya Yesus ya. Belum ada satu orang pun anak yang mengatakan ada unclean spirit. Saudara tahu nggak unclean spirit itu apa? Roh jahat ya kan, roh jahat ada di salib roh ya. Belum pernah anak kecil mengatakan takut ada roh jahat, ada bego, ada setan di salib, nggak ada. Tapi anak kecil bapak ibu, kalau saudara bawa anak kecil nih lewat kuburan saudara pasti anak kecil takut, takut ada hantu ya kan. Atau pergi ke tempat gelap-gelap, hantu, takut gitu loh. Jadi gambar Yesus atau salib belum pernah ada anak mengatakan unclean spirit ya, roh jahat, gak ada. Anak-anak nggak pernah merasakan the secret feel ya kan, nightmare ya kan. Jadi
anak-anak kecil pun tahu Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, anak kecil ya kan bisa merasakan hawanya. Mungkin kalau anak kecil melihat gambar yang dilukis Ibu Pei dan para tim, kaget mungkin anak-anak kecil. Mungkin mereka hantu, mungkin hantu gitu ya kan. Tapi inilah kerjaan saya Ibu ya, untuk menyelamatkan saudara-saudara kita ini ya. Tuhan memakai saya untuk menyelamatkan mereka Ibu ya. Jadi itulah saya terus melihat channel mereka terus Bapak Ibu ya. Tuhan menyuruh saya ya, satu jiwa berharga di mata Tuhan Ibu. Saya bukan benci sama mereka ya, enggak ya, kita sama-sama manusia kok ya, kita sama-sama manusia, masih ada ya, pengampunan masih ada ya kan. Karena masih ada pengampunan, makanya saya malam hari ini Bapak Ibu, karena sudah konkret nih siapa yang mereka dapatkan ya. Jadi perlu kita doa bersama Ibu ya. Kalau boleh saran saya yang menonton channel saya ini, saran saya marilah kita berdoa jam 12 malam Ibu. Ini kan hari Jumat. Untuk berdoa jam 12 malam itu pas hari Jumat itu penting banget. Kenapa saya bilang penting banget? Karena di sini adalah cepat kali connected kepada Tuhan dan kepada roh jahat Ibu. Ya. Kenapa saya bilang hari Jumat Ibu? Karena hari Jumat ini angka manusia Ibu. Jadi mau bersemedi, mau kirim santet, mau apapun setiap hari Jumat, bukan hari Minggu ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Kristus ya, karena itu ya, saya undang saudara-saudara supaya kita nanti jam 12 malam ya, saya nggak usah buat di YouTube ya, sama-sama lah kita nanti di kamar berdoa. Kita doakan Ibu Pei bersama tim-timnya angkatan 77 ya. Jadi ya, angkatan 77 udah bubar katanya Pak Ibu ya, puji Tuhan Pak ya. Jadi kita doakan Pak Ibu, yang kita doakan adalah sukmanya, jiwanya, rohnya Pak Ibu ya. Jiwanya kita doakan supaya dibersihkan dari roh-roh jahat Pak Ibu ya. Jadi doanya seperti ini ya. Saya maaf kalau saya mengajarinya kata-katanya seperti ini jam 12 malam. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus, sucikan roh Ibu Pei, roh si Clement, namanya si Clement ini, si Clement, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa, pikiran dan rohnya saya bersihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jam 12 malam Bapak Ibu, jam 12 malam ya ya, jam 12 malam berdoa seperti itu aja Bapak Ibu. Kata-katanya saya ulangi lagi, kata-katanya saya ulangi lagi ya Ibu. Yang saya kenal si Clement namanya ya, Ibu Pei. Yang satu lagi siapa namanya, banyak memang tim mereka ya Bapak Ibu ya, tapi contohnya lah saya buat dua ya. Kalau saudara ingat nama-nama mereka, sebutkan namanya Ibu ya. Jadi seperti ini doanya. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah yang kudus menyucikan Ibu Pei Clement di dalam darah anak yang kudus. Darah yang kudus sucikan pikiran, roh dan jiwa. Darahmu yang kudus menyucikan segalanya. Amin. Kenapa saya selalu bersebut darah Bapak Ibu? Karena darahnya yang bisa menyucikan segala penyakit. Penyakit apapun semuanya bersih, cingklong mah. Ya.
siapa yang saya komentari saya subscribe Bapak. Ya, makanya saya bisa tahu bahwa sebenarnya kemarin mau saya bahas tentang ini karena tanggal 12 semalam lahir katanya tapi nggak ditunjukkan kelahiran Ibu P. Katanya Yesus sudah lahir jam 12 tanggal 12 itu bulan 12 itu Bapak Ibu, jam 12 malam katanya keluar itu Bapak Ibu, anaknya itu Bapak Ibu, kata si Clement. Tapi nggak ada dimasukkan di YouTube, makanya nggak usah saya komentarin, nanti tunggulah dulu ya kan, tunggu dulu prosesnya kan. Jadi kalau ada orang yang dekat-dekat mereka ini ya tolonglah di siarkanlah supaya orang tahu kan, masa juru selamat didiamkan ya kan. Kan kalau juru selamat datang kan harus kita sembah Bapak Ibu, harus bergembira, harus potong unji, potong babi gitu ya kan, kalau orang Batak ya kan. Kan Ibu P orang Manado suka janggal babi ya kan, daging babi, daging anjing. Jadi mari kita makan sama-sama ya kan, sudah lahir kita makanlah, kita potong lah ya kan. Ucapan syukurnya gitu teman-teman ya. ini belum ada kabar apa-apa Bapak Ibu ya, udah, tapi tetap kita doakan Allah sampai di mana mereka ini, sampai di mana mereka bertahan ya kan. Ini Bapak Ibu, saya bukan menginginkan kematian seseorang, apalagi mereka masuk neraka, saya nggak mau Bapak Ibu, karena saya bukan orang yang jahat. Saya itu anak Tuhan. Saya ingin mereka itu bertobat. Ya, mereka bertobat, nama saya sudah terdaftar Bapak Ibu ya kan. Karena saya orang bisa tertobat kan luar biasa kan. Itulah kerinduan saya Bapak Ibu. Kerinduan saya nggak ada yang lain. Ya. Rezeki itu Tuhan yang ngatur Bapak Ibu. Ya. Nggak usah banyak terlalu pikir lah. Rezeki itu akan datang sendiri. Kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan akan kasih kok. Tuhan tidak akan memberikan kita melarat, itu saja ya. Jadi biarlah tim Ibu P, tim malaikat Mikael ya yang di Papua cepat-cepatlah bertobat ya. Karena Tuhan menunggu saudara. Tuhan sayang kepada saudara. Tuhan cinta kepada saudara. Kasihnya masih tersimpan, kasihnya masih terbuka untuk saudara. Sampai di sini Tuhan berkati.